Pak Satriwan, kalau Kemendikbud ini kan menyebutkan wali murid harus melapor ataupun juga dapat melapor gitu ya jika ada masalah. Nah, sejauh ini apakah itu bisa dikatakan efektif? Iya, memang Kemdikbud membuka hotline ya Mhm. untuk pelaporan gitu ya, Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek, termasuk juga apa namanya Inspektorat Daerah ya. Bahkan yang terbaru itu kami melihat ada perkembangan yang sebenarnya baik gitu ya dari KPK. KPK mengeluarkan surat edaran nomor 7 kalau tidak salah ya tahun 2024 tentang bagaimana pencegahan praktek-praktek gratifikasi. Ya, bahasa hukumnya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan PPDB. Hmm. Nah, ini saya pikir bagus gitu ya, tetapi bagaimana implementasinya? Karena bukti-bukti bahwa terjadinya gratifikasi, terjadinya main mata gitu ya, pembelian bangku Mhm. di sekolah itu sudah terjadi ya, dan data-datanya di media juga sudah disampaikan, sudah terang benderang. Tapi kan selama ini praktek-praktek koruptif tersebut, praktek-praktek curang tersebut, jual beli bangku tersebut, Ya. itu kan tidak pernah mendapatkan sanksi, bahkan tidak pernah dibawa ke ranah hukum pidana gitu ya. Nah, Mhm. sekarang kami berterima kasih KPK justru ikut mengafirmasi supaya tidak terjadi praktek-praktek kecurangan tadi. Ya, praktek kecurangan dan juga gratifikasi ini memang terjadi dalam PPDB. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan dari P2G untuk mewujudkan PPDB yang ideal? Iya, tentu yang harus dilakukan sebenarnya tugas pemerintah pusat ya dan pemerintah daerah ya. Kalau kami kan sebagai organisasi profesi ya, bidang Ya. pendidikan, bidang guru yang justru memberikan masukan-masukan. Kami pernah menyampaikan juga misalnya ke pemerintah pusat, bahkan sampai ke presiden gitu, agar harus ada evaluasi total ya terhadap sistem PPDB ini. Ini kami sampaikan tahun lalu gitu. Dan sebenarnya Pak Presiden Jokowi juga waktu itu sudah merespon secara positif kalau bisa kita lihat di media ya, bagaimana harus itu dievaluasi total. Tapi sampai sekarang kami tidak melihat bagaimana perkembangannya, apa hasil evaluasi tersebut, Mhm. ya kan? Karena stakeholder pendidikan atau stakeholder yang terkait dengan persoalan PPDB ini juga rasa-rasanya tidak terlibat juga gitu. Jadi kami tidak tahu bagaimana hasil evaluasi dari Kemdikbudristek. Misalnya Mas, terkait dengan sekolah-sekolah yang kekurangan murid, ya kan? Ini kan harus ada kebijakan yang apa namanya loncatan kebijakan gitu yang tidak hanya dilakukan oleh Kemdikbud tapi juga kementerian terkait. Kenapa sekolah-sekolah itu kekurangan murid bahkan ratusan sekolah seperti tadi saya katakan di Kabupaten Pasuruan, Ya. kemudian juga di Kabupaten Jepara gitu. Karena di daerah tersebut banyak sekolah swasta misalnya yang anak-anak lebih memilih ke sekolah swasta Mhm. atau madrasah ibtidaiyah yang swasta. Kemudian ada juga faktor jauhnya jarak antara sekolah negeri dengan rumah anak. Sehingga anak lebih memilih bersekolah orang tuanya gitu ya menyekolahkan anaknya ke sekolah meskipun itu swasta yang dekat dengan rumah. Karena Oke. sekolah negerinya jauh, akses keamanannya tidak terjamin, akses transportasinya juga tidak memadai gitu. Nah, sehingga ini kan harus melibatkan kementerian misalnya PUPR untuk membangun sekolah baru, ya nggak, atau kementerian apa namanya perhubungan gitu. Bagi daerah yang justru kewalahan menerima calon siswa, daya tampungnya yang sedikit, tentu harus membangun unit sekolah baru dengan catatan harus mempertimbangkan ya analisis demografis bagaimana gambaran ya anak-anak kita yang alih jenjang di sekolah itu. Jangan sampai jumlah sekolah negerinya banyak, belum lagi sekolah swasta, tetapi jumlah anak sedikit. Atau sebaliknya, sekolah negerinya sangat sedikit, sedangkan siswa calon peserta didik itu besar, tinggi jumlahnya gitu. Nah, ini yang kami tidak melihat ada apa namanya perbaikan dari kebijakan PPDB ini setiap tahun gitu. Kami juga tidak melihat ada pembangunan sekolah baru ya, misalnya di DKI Jakarta gitu ya, untuk level SMA misalnya gitu. Padahal kita tahu piramidanya itu ya Mas, makin tinggi jenjang sekolah gitu ya, justru jumlah sekolahnya itu makin sedikit gitu, sedangkan calon peserta didiknya itu makin banyak. Ya akhirnya mereka tidak tertampung di sekolah negeri. Nah, padahal saya katakan tadi adalah hak anak dan kewajiban warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar. Itu ada di dalam UUD 1945. Di sisi lain, anaknya nggak bisa masuk sekolah Baik. negeri karena keterbatasan kelas atau keterbatasan ruang gitu.
Baik, tentunya kita berharap bahwa pemerintah dapat mengatasi dari karut-marut permasalahan PPDB. Terima kasih, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim untuk di NTV Today.